Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Topik kita hari ini adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Kalau kita bicara tentang wawasan Nusantara, maka yang perlu kita ingat dulu yang pertama adalah tentang wilayah Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering kita dengar dalam lagu, dari Sabang sampai Merauke, menjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi negara kita negara kepulauan yang sangat luas. Wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Artinya di sini bahwa negara Indonesia dan masyarakatnya melihat diri dan lingkungannya, melihat diri dan bangsanya, melihat diri dan negaranya tidak boleh terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai penuntun arah. Pancasila sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi artinya di sini bahwa wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pulau-pulau yang berbeda tetapi satu. Tempat yang berbeda tapi satu. Walaupun waktu kita sampai terbagi tiga, ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, tetapi kita satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Karena kalau masyarakat Indonesia satu bahu-membahu, apa yang menjadi tujuan nasional Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diantaranya mencerdaskan, maka itu boleh tercapai. Kalau Pancasila menjadi dasar, Pancasila menjadi pandangan, Pancasila menjadi segala sumber hukum di Republik Indonesia ini, maka ketika masyarakat Indonesia memahami arti dan maknanya, perdamaian, kesatuan, keutuhan, maka bisa berjalan dengan baik. Masyarakat boleh menjalankan ibadahnya menurut ajaran kepercayaannya masing-masing.
masyarakat melihat, memandang, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain. Dan kita bisa melihat, memutuskan kepentingan itu dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang pahit. Bangsa kita pernah dikuasai oleh bangsa asing yang sangat terkenal, yaitu Belanda selama 350 tahun, ditambah dengan pendudukan Jepang selama 3,5 tahun. Tidak jarang dalam pelaksanaan itu, dalam sejarah yang pahit itu, terjadi pelanggaran HAM, terjadi penindasan, terjadi ketidakpengakuan terhadap diri dan masyarakat Indonesia. Pengaruh itu berdampak kepada perpecahan. Kita berharap hal itu tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Sebab kemerdekaan yang dimiliki merupakan hasil dari perjuangan dengan semangat persatuan yang tinggi. Semangat tersebut menjadi modal dasar untuk mengisi kemerdekaan, untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau para pendiri negara bangsa kita ini memiliki semangat persatuan yang tinggi, kenapa kita tidak? Ayo kita bersemangat. Kita satu, bahu-membahu untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan tugas dan pokok fungsi kita masing-masing atau tupoksi kita masing-masing. Kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk membuat kita, untuk mengisi diri kita menjadi suatu mahasiswa yang memiliki nilai, value yang tinggi. Nilai ketika kita nanti terjun ke masyarakat, nilai siap pakai. Nilai yang siap untuk men-sharekan ilmu secara teori yang kita miliki menjadi praktek di masyarakat. Ketika itu bisa kita lakukan, maka hidup dan kehidupan kita sudah bertambah nilai gunanya bagi masyarakat. Ketika nilai guna kita itu sudah dinikmati oleh masyarakat, maka hidup kita itu pun semakin kita pahami telah memiliki arti. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu Wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Risalat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional seperti Dr. Supomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda.
Muhammad Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu Timur, Papua. Menurut Insinyur Soekarno menyatakan Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Atau menurut ordonansi Belanda hanya 3 mil, dengan deklarasi Juanda Desember 1957 itu berubah menjadi yang makmur, menjadi bangsa yang berkeadilan, menjadi bangsa yang berperi kemanusiaan, dan menjadi bangsa yang berperadaban. Demikian materi kita hari ini tentang wawasan Nusantara. Terima kasih. Selamat pagi.